Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Bertemu lagi di channel Anggoro Eko YC. Kita pada kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengisi formulir A di observasi pembelajaran. Kita tahu ini sudah akhir bulan Februari. Mungkin Bapak Ibu guru masih kebingungan atau belum begitu paham tentang bagaimana cara mengisi formulir A, yaitu tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru. Rubrik ini harus diisi Bapak Ibu sebelum kita melaksanakan observasi kelas, di mana diskusi ini kita lakukan bersama kepala sekolah, sehingga akan dibuat kesepakatan kapan akan melaksanakan observasi kelas. Ini formulir A-nya Bapak Ibu yang masih dalam keadaan kosong dan hanya terisi di kolom tujuan. Ini sudah terisi, namun yang lainnya masih kosong sampai akhir. Bagaimana cara mengisinya Bapak Ibu? Mari kita lihat dengan seksama sampai di akhir video. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengisi bagaimana cara mengisi formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru, ada baiknya Bapak Ibu bisa mensubscribe, like, and share video ini, sehingga mungkin di luar sana bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang lain, sekaligus menambah semangat saya untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Kita mulai Bapak Ibu. Formulir A yang masih kosong ini bisa Bapak Ibu download, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk mengisi formulir A ini, maka kita tidak lepas dari apa yang kita isi di PMM Bapak Ibu. Maka kita klik PMM, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, dari sini setelah ini kita buka, maka kita buka formulir A yang telah kita siapkan. Mohon maaf, ini sudah saya isi supaya lebih cepat dalam video ini. Di formulir A ini tertulis nama guru, berarti kita yang sebagai guru yang akan diobservasi. Ini kita tulis nama kita, nama kepala sekolah di kolom ini, nama kepala sekolah kita. Periodenya adalah periode Januari sampai Juni tahun 2024. Untuk tempatnya seperti tempat kita mengajar saat ini, yaitu di SMP atau di SD atau di SMA atau SMK, seperti itu. Sedangkan untuk hari dan tanggal ini adalah hari dan tanggal pada saat kita berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan kapan melaksanakan observasi kelas. Ini sebagai contoh, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Waktunya pada waktu itu kira-kira pukul 8 sampai 9.30. Jadi ini diisi sesuai dengan hari dan waktu Bapak Ibu guru diskusi dengan kepala sekolah, seperti itu. Untuk tujuannya ini sudah tertulis di file download Bapak Ibu nanti jika mendownload. Jadi tujuannya adalah guru dan kepala sekolah menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja guru.
Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kolom rencana hasil kerja atau RHK. Fokus perilaku, upaya mempelajari, pelajaran atau kelas, hari tanggal, waktu, perangkat ajar, catatan lain. Untuk mengisi rencana hasil kerja, maka kita bisa buka PMM Bapak Ibu. Kita buka PMM, lalu kita klik yang di pengembangan kompetensi, kumpulkan ini sesuai dengan RHK yang telah kita buat dulu pada bulan Januari. Nah, kalau kita klik nanti akan muncul RHK yang telah kita buat. Di sini saya ada 2, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta, dan yang kedua meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan dan seterusnya. Ini kita copy satu-satu ke file Word yang tadi. Nah, di sini 1, terus yang berikutnya, yang kedua ini kita copy, lalu kita pastekan di file Word tadi. Nah, karena saya ada 2 Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada 3, 4 atau 5. Nah, itu kita kopikan di rencana hasil kerja seperti itu. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari PMM yang telah kita buat pada bulan Januari kemarin. Seperti itu Bapak Ibu, yaitu dari ini pengembangan kompetensi. Klik kumpulkan, lalu ini kita copy paste seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, untuk kolom berikutnya adalah fokus perilaku. Fokus perilaku ini kita peroleh dari PMM juga. Kita peroleh dari mana? Dari observasi praktik kinerja yang sudah kita buat kemarin. Nah, kita klik cek langkah observasi. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengeklik di lanjutkan. Nah, ini dilanjutkan, ini kita klik. Nah, untuk target atau fokus perilaku itu kita kopikan dari target perilaku yang telah kita centang atau kita cek. Karena saya mencentang 1, yaitu di tengah ini, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, maka ini saya kopikan di kolom Microsoft Word. Nah, di sini. Karena ini tidak bisa kita copy Bapak Ibu, maka caranya adalah kita ngopinya dari cek rubrik observasi. Ini ada 3, kita ingat-ingat, berarti saya di yang kedua. Mungkin Bapak Ibu bisa 1, bisa 2 atau 3. Maka perlu Bapak Ibu ingat dulu. Kalau saya di 2, maka kita klik di sini cek rubrik observasi. Nah, yang saya centang tadi yang 2, maka ini saya blok, saya copy, lalu saya paste di fokus perilaku seperti ini. Ya, paste di sini. Jika Bapak Ibu memilih 2 atau mencentang 2, maka ini 2-nya yang di nomor 1, 2 atau 3. Berarti Bapak Ibu ngeblok 2. 1 ini dengan Bapak Ibu copy, terus dipastekan di sini. 1 lagi nanti dipastekan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu mencentang 3, maka nomor 1 ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini, itu Bapak Ibu copy semua di kolom fokus perilaku. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, upaya mempelajarinya bagaimana untuk mengisinya? Maka upaya mempelajari
itu diperoleh dari ini Bapak Ibu. Upaya mempelajari. Kita kembali lagi ke dokumen persiapan. Ini dilanjutkan ini, klik. Nah, di sini upaya mempelajari. Ini kita copy saja Bapak Ibu. Kita copy lalu kita paste di upaya mempelajari. Ini bisa jadi upaya mempelajari itu bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa lebih dari 2. Maka dalam satu fokus perilaku bisa berupa 3 kolom atau 2 kolom atau 4 kolom sesuai dengan yang Bapak Ibu tulis di PMM. Ini saya membuatkan 2. Guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas, dan guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Ini diperoleh dari yang tadi, cek rubrik observasi. Saya akan memilihnya yang nomor 2. Maka ini perilaku yang dianjurkan adalah di sini ada 3. Saya memilih 2 saja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu milih 1 atau milih 3 atau milih 2, monggo silahkan. Karena saya hanya memilih 2, maka ini kan kemarin saya copy, terus ini saya pastekan di upaya mempelajari ini Bapak Ibu. Bisa dicek di video sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini dari 3 tadi saya cuma memilih 2. Maka setelah itu ini yang saya copy, saya masukkan di MS Word ini 2. Kita pisahkan di baris ini ada 2. Seperti itu Bapak Ibu caranya. Tapi jika Bapak Ibu nanti menceklis lebih dari 1, misalkan ini 1 di sini, terus 2 di sini, maka nanti di Word-nya ini nanti fokus perilaku ada 2 di sini. Ada 2, terus upaya mempelajari tergantung dari apa yang Bapak Ibu upaya mempelajari di sini ada berapa. Kalau misalkan ada 5, maka nanti dalam satu kolom ini nanti akan Bapak Ibu bagi menjadi 5 kolom lagi. Seperti saya, ini dalam satu kolom fokus perilaku saya bagi menjadi 2 kolom karena di upaya mempelajari saya ada 2 upaya. Yang pertama adalah ini yang saya blok ini, yang kedua adalah yang di saya blok yang di bawahnya ini. Maka di Word-nya saya ada 2 kolom di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga paham dengan penjelasan saya. Lalu berikutnya adalah di rencana observasi kinerja. Ini isinya pelajaran atau kelas. Nah, ini kan sesuai diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa observasi kelasnya itu karena saya mengajar matematika, berarti pelajaran matematika kelasnya di kelas 8F, disepakati hari Senin 4 Maret 2024, waktunya pukul 9 sampai 10.35 karena jam keempat sampai jam kelima seperti itu. Perangkat ajarnya adalah RPP. Kenapa RPP? Karena yang saya unggah di PMM adalah RPP Bapak Ibu. Nah, ini modul ajar atau RPP. Dan nanti yang perlu diingat Bapak Ibu, bahwa isian di observasi ini, jadwal observasi ini, isian jadwal observasi itu harus sama dengan yang kita isikan di MS Word ini. Pelajarannya, kelasnya, tanggalnya, harinya, waktu,
jamnya. Nah, seperti itu. Kita lihat ini sama dengan yang kita tuliskan di PMM ini. Gitu Bapak Ibu. Saya kira mudah nggih. Lalu ini mengetahui kepala sekolah dan guru atau kita yang akan diobservasi. Tanggalnya ini kita beri tanggal sesuai dengan waktu kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya jelaskan sehingga bisa mempermudah Bapak Ibu guru untuk mengisi formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru. Semoga bisa membantu dan ditunggu untuk video berikutnya bagaimana cara mengisi formulir B tentang observasi kinerja guru. Sekian, terima kasih, semoga membantu. Semangat untuk Bapak Ibu guru semua untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.